Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Pembasmian antek-antek PKI. Gerakan PKI yang telah menculik para jenderal dan ingin mengkudeta pada akhirnya bisa ditumpas. Para pemimpin gerakan itu ditangkap atau ditembak mati. Ada beberapa tokoh penting di balik penumpasan PKI. Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan dalam sejarah. 4 tokoh yang sangat mempengaruhi dan sangat penting dalam menumpas pemberontakan PKI dan melumpuhkan PKI. 1. Pak Soeharto, 2. Jenderal Sarwo Edi, 3. Kolonel Nasution, dan yang terakhir Muhammad Yasin. Selamat menonton. Panglima Kostrad, Maijen Soeharto bergerak cepat, memadamkan pemberontakan. Perburuan pada para pelaku G30S dilakukan cepat. PKI dinyatakan berada di balik gerakan pengambil alihan kekuasaan dengan kekerasan. Para tokohnya diburu dan ditangkap. Tokoh-tokoh ini dengan cepat melumpuhkan PKI yang menghabisi banyak orang. Berikut tokoh-tokoh penting yang cepat lumpuhkan PKI. Komandan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, Sarwo Edi ditunjuk untuk memimpin penumpasan PKI. Tak berpikir lama, Sarwo Edi menyatakan kesiapannya menumpas para PKI. Terlebih lagi salah satu korban gerakan tanggal 30 September tahun 1965 teman dan pelindungnya di Angkatan Darat yaitu Jenderal Ahmad Yani. Sarwo Edi diberi tugas melenyapkan anggota PKI di lahan subur komunis di Jawa Tengah. Pada tahun 1989, sebelum kematiannya, Sarwo Edi memberi pengakuan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa 3 juta orang tewas dalam pertumpahan darah ini. Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, menjadi tokoh penting dalam penumpasan PKI. Soeharto menggunakan 4 tahap untuk menghabisi para PKI. Pertama, diusahakan untuk menetralisir pasukan-pasukan yang masih mengambil stelling di sekitar Medan Merdeka. Kedua, Soeharto memerintahkan untuk menduduki kembali Gedung Pusat Telekomunikasi dan RRI. Ketiga, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat Soeharto berbicara di depan radio, menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia apa yang telah terjadi dan menerangkan tindakan-tindakan apa yang telah diambil. Keempat, Soeharto mulai memberikan pukulan maut kepada komplotan G30S dengan merebut Pauh Halim. Tugas itu dipercayakan kepada RPKAD dengan bantuan Yon 328 para Kujang Siliwangi. Kolonel Ah Nasution memegang kendali atas penumpasan PKI. Saat itu dia menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI. Kepada Presiden Soekarno, dia memaparkan rencana operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. Keseluruhan operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun itu hanya diberi waktu 2 minggu. Prajurit tuntas mengemban tugas, hingga tertangkapnya semua pentolan PKI. M. Yasin salah satu orang penting dalam penumpasan PKI. Pada tahun 1965, M. Yasin sebagai Panglima Kodam Brawijaya menggelar operasi militer untuk menumpas PKI. Juni tahun 1968, Operasi Trisula mulai digelar. Kolonel Wintarmin diangkat sebagai komandan. Tentara menyisir kawasan hutan Blitar Selatan untuk mencari pemberontak. Banyak anggota PKI yang tertangkap. Operasi Trisula mencatat 33 tokoh PKI ditembak mati. Sementara 850 tokoh PKI bisa ditangkap selama 3 bulan. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.